Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Rahoya. Saya dari kelas 5 KPIB. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan dalam organisasi, khususnya pada bab 1 yaitu pengertian kepemimpinan. Oke, jangan menunggu lama-lama, mari kita simak materinya. Bab pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Apa itu pengertian kepemimpinan? Kepemimpinan adalah individu yang memiliki kemampuan memengaruhi dan memanfaatkan kemampuan tersebut melalui sikap dan perilaku yang mengarahkan serta memotivasi individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi melalui kesatuan pemahaman dan kerjasama. Lalu, apa saja kriteria seorang pemimpin yang baik? Setidaknya ada 4 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pengaruh. Seorang pemimpin harus memiliki pendukung yang turut membesarkan namanya. Yang kedua adalah kekuasaan atau power. Pemimpin dihargai karena memiliki kekuasaan yang membuat orang lain menghormati keberadaannya. Nah, yang ketiga adalah wewenang. Ini adalah hak yang diberikan kepada pemimpin untuk menetapkan keputusan dan kebijakan. Yang keempat adalah pengikut. Seorang pemimpin tidak bisa disebut pemimpin jika tidak memiliki pengikut yang mendukung dan mengikuti apa yang dikatakannya. Jadi, keempat kriteria ini harus terpenuhi semua agar seorang bisa dikatakan sebagai pemimpin yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Ada 3 definisi yang akan saya sampaikan. Yang pertama menurut Kohn dan O'Donnell. Kepemimpinan adalah proses memengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja sama dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. Yang kedua, menurut Wexley dan Young, kepemimpinan berarti memengaruhi orang lain untuk lebih berusaha mengarahkan tenaga dalam tugasnya atau merubah tingkah laku mereka. Dan ketiga, menurut Gary R. Terry, kepemimpinan adalah kegiatan memengaruhi orang-orang untuk bersedia berusaha mencapai tujuan bersama. Dari ketiga definisi tersebut, kita bisa melihat ada kesamaan di antaranya. Berdasarkan ketiga ahli tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa secara umum, kepemimpinan adalah proses memengaruhi orang lain untuk berusaha mencapai tujuan bersama atau tujuan kelompok. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 4 fungsi utama seorang pemimpin. Nah, fungsi-fungsi ini sering disebut dengan POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Untuk pertama, yaitu planning atau perencanaan. Ini adalah proses menetapkan tujuan, menentukan kegiatan yang akan dilakukan, membagi tanggung jawab, serta memilih cara tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, sebelum memulai sesuatu, pemimpin harus mempunyai rencana yang jelas dulu. Kemudian yang kedua, yaitu organizing atau perencanaan. Setelah ada rencana, pemimpin harus membagi pekerjaan, menetapkan siapa yang akan bertanggung jawab, kemudian memberikan wewenang, dan membangun koordinasi agar semua anggota bisa bekerja sama dan efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah actuating atau leading, yaitu kepemimpinan itu sendiri. Ini adalah proses menerapkan rencana yang sudah dibuat, mengarahkan anggota tim, memotivasi mereka, dan membangun kerjasama yang baik agar semua bisa bekerja sama dengan semangat untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah controlling atau pengawasan. Ini adalah proses mengamati, mengecek, kemudian menilai apa pelaksanaan tersebut sesuai dengan rencana atau tidak. Jika ternyata ada penyimpangan, pemimpin harus segera melakukan tindakan korektif agar tujuan organisasi tetap bisa tercapai. Nah, setelah kita mengetahui bahwa controlling atau pengawasan adalah fungsi keempat dari pemimpin, sekarang pertanyaannya adalah, sifat apa saja yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam menjalankan fungsi pengawasan ini? Jawabannya yaitu ada 7 fungsi atau sifat penting yang perlu dimiliki. Yang pertama adalah pengetahuan dan kemampuan manajerial. Yang kedua, kemampuan mengendalikan emosi. Yang ketiga, kecakapan berkomunikasi. Keempat, ketegasan dan tanggung jawab. Kelima, kemampuan mengambil keputusan.
keenam, sifat terbuka dan mampu menerima kritik. Dan yang terakhir adalah ketelitian serta kewaspadaan. Nilai kepemimpinan yang kami pegang terdiri dari 4 prinsip, yaitu yang pertama heneng, yang kedua hening, yang ketiga heling, dan yang keempat hewas. Nah, untuk pengertian singkatnya dari yang pertama heneng, yaitu tenang dalam menghadapi masalah. Nah, untuk hening yaitu memiliki ide dan kreativitas. Yang ketiga adalah healing, yaitu sadar dan peduli terhadap anggotanya. Kemudian hewas, yaitu waspada terhadap berbagai kemungkinan. Selanjutnya kita masuk ke dalam sifat pemimpin. Ada 8 sifat pemimpin yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apa saja itu? Yang pertama Surya Brata, yang artinya matahari. Yang kedua adalah Bayu Brata, yang artinya angin. Yang ketiga Indra Brata, yang artinya hujan. Keempat Dana Brata, yang artinya harta atau kekayaan. Kelima Sasi Brata, yang artinya bulan. Yang keenam adalah Yama Brata, artinya jiwa. Yang ketujuh Pasa Brata. Nah, Pasa itu adalah senjata Dewa Baruna yang tak pernah melesat mengenai sasarannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Agni Brata, artinya yaitu api. Selanjutnya yaitu mengenai penjelasan kompetensi pemimpin. Spencer dan Spencer pada tahun 1993 menjelaskan tentang karakteristik kompetensi diantaranya. Yang pertama motif, yang kedua watak, yang ketiga konsep diri, yang keempat pengetahuan, dan yang terakhir adalah keterampilan. Karakteristik pegawai yang berkompeten dan profesional. Yang pertama, mampu mengemban tugas dan pekerjaan yang ada di dalam organisasi secara rasional. Nah, yang kedua adalah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang tugas dan pekerjaan yang diembannya. Kemudian yang ketiga adalah menguasai teknik-teknik menyelesaikan tugas dan pekerjaannya dengan lebih efektif dan efisien. Terdapat berbagai kompetensi yang disampaikan oleh Spencer dan Spencer. Di sini yaitu ada 18. Yang pertama adalah orientasi berprestasi. Kemudian yang kedua adalah kepedulian pada keteraturan, mutu dan akurasi. Ketiga adalah inisiatif. Keempat adalah pencarian informasi. Kemudian yang kelima adalah pemahaman interpersonal. Yang keenam adalah orientasi pelayanan pelanggan. Yang ketujuh kesadaran berorganisasi. Yang kedelapan membangun hubungan. Kemudian yang kesembilan adalah kemampuan manajerial. Yang kesepuluh kerja kelompok dan kerjasama. Yang kesebelas adalah kepemimpinan kelompok. Ke-12 berpikir analitis, kemudian berpikir konseptual, kemudian keahlian profesional, pengendalian diri, percaya diri, fleksibilitas, dan yang terakhir adalah komitmen organisasi. Yang terakhir kita dapat meringkas ya dari bab pertama ini awal sampai akhir. Kita dapat menyimpulkan bahwasanya seorang pemimpin yang efektif tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi kompetensi berupa kepribadian mendalam yang memprediksi perilakunya dalam berbagai situasi. Kompetensi ini menjadi dasar pengembangan karir dan peningkatan kinerja, karena menyangkut cara berpikir bukan hanya kemampuan teknis semata. Dalam kepemimpinan, hal itu diwujudkan melalui komitmen yang kuat, visi yang jelas, disiplin, komunikasi yang baik, empati, spiritualitas, dan kesiapan untuk melayani. Ini adalah kepemimpinan yang mengintegrasikan EQ, dan SQ pada tingkat pribadi, tim, dan organisasi. Semua itu harus didukung oleh profesionalisme, yaitu komitmen untuk terus meningkatkan kemampuan dan menyelaraskan strategi kerja dengan tuntutan profesi agar kinerja tetap relevan dan berkualitas. Sekian dari saya. Presentasi pada kali ini dicukupkan. Semoga materi bab 1 ini terkait dengan pengertian kepemimpinan bisa dipahami dan diterima baik oleh teman-teman semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.